Trump dalam suratnya menuding Lisa melakukan perilaku penipu dan berpotensi kriminal sehingga meragukan integritasnya. Ia mengklaim memiliki kewenangan berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat di Federal Reserve Act 1913 untuk memberhentikan Lisa dari jabatannya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pemecatan Lisa Cook dari jajaran Dewan Gubernur The Federal Reserve atas dugaan manipulasi kredit kepemilikan rumah yang belum terbukti. Langkah terbaru Trump tersebut mempertegas kekhawatiran tentang independensi Bank Sentral Amerika Serikat yang telah berada di bawah tekanan untuk menurunkan suku bunga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan pemecatan anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve Lisa Cook atas dugaan manipulasi pinjaman kredit kepemilikan rumah yang belum terbukti. Langkah kontroversial Trump tersebut langsung menimbulkan kekhawatiran akan independensi Bank Sentral. Trump menyebut memiliki alasan yang cukup untuk memberhentikan Lisa karena pada 2021 diduga menyatakan dua properti di Michigan dan Georgia sebagai tempat tinggal utama demi mendapatkan syarat kredit yang lebih ringan. Trump dalam suratnya menuding Lisa melakukan perilaku penipu dan berpotensi kriminal sehingga meragukan integritasnya. Ia mengklaim memiliki kewenangan berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat di Federal Reserve Act 1913 untuk memberhentikan Lisa dari jabatannya. Sementara itu, Lisa Cook menolak keputusan tersebut dan menegaskan Trump tidak memiliki dasar hukum untuk mencopotnya. Ia menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya sesuai mandat hingga 2038. Adapun langkah terbaru Trump ini akan mempertegas kekhawatiran tentang independensi Bank Sentral Amerika Serikat yang telah berada di bawah tekanan kuat dari Presiden untuk menurunkan suku bunga. Kemampuan The Fed untuk menetapkan suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis tanpa tunduk pada campur tangan politik secara luas dianggap sebagai kunci kepercayaan terhadap ekonomi Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas melejit ke level tertinggi dalam lebih dari 2 pekan pada perdagangan Selasa seiring meningkatnya permintaan aset safe haven setelah Presiden Donald Trump ini memecat salah satu anggota Dewan Gubernur The Fed yang memicu kekhawatiran atas independensi Bank Sentral. Harga emas spot pemirsa naik 0,5% menjadi $3.382 per troy ounce, level tertinggi sejak 11 Agustus lalu, di mana emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 0,5% menjadi $3.433 per troy ounce. Adapun sebelumnya Presiden Donald Trump mengumumkan pemecatan terhadap anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook yang dituduh melakukan pelanggaran terkait pinjaman hipotek. Langkah ini dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dan diperkirakan memicu perdebatan hukum terkait dengan batas kekuasaan Presiden atas lembaga moneter tersebut yang independen. Kondisi itu memperkuat spekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan berikutnya, di mana pekan lalu Chairman The Fed Jerome Powell menyatakan resiko terhadap pasar tenaga kerja meningkat membuka peluang penurunan suku bunga. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan Selasa ditopang kenaikan saham Nvidia dan juga Eli Lilly. Meski demikian, pemirsa, kekhawatiran terhadap independensi The Federal Reserve membayangi pasar setelah Presiden Donald Trump memecat salah satu anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve, yaitu Lisa Cook. Ya, pemirsa, pada penutupan perdagangan Selasa indeks S&P 500 menguat 0,41% ke level 6.465. Indeks Nasdaq Composite meningkat 0,44% ke posisi 21.544 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,3% ke level 45.418. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa berakhir di area negatif pada perdagangan Selasa dipimpin kejatuhan indeks Prancis seiring meningkatnya ketidakpastian politik di negara tersebut. Selain itu, ketegangan juga diperparah oleh kekhawatiran terhadap independensi The Federal Reserve. Indeks CAC 40 Prancis anjlok 1,7% ke level 7.709. Indeks Stock 600 ditutup melemah 0,83% ke posisi 554,2 dan indeks DAX Jerman menyusut 0,5% ke level 24.152.
Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi IHSG dan perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Danang Amiruddin Satrio, Head of Investment and Research Insight Management ataupun Insight Investment Management. Selamat pagi Pak Danang, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Pak Danang, kalau kita lihat IHSG kemarin sempat menguat ya di perdagangan sesi 1, tapi kemudian ditutup di 7.905, melemah cukup terbatas. Ini murni pelemahan dari teknikal saja karena aksi profit taking, ataukah hari ini kemudian Anda lihat ada sentimen tertentu yang membuat pelemahan ini akan berlanjut nih Pak Danang? Iya, kita melihat sebenarnya kemarin karena cut off untuk MSCI rebalancing gitu ya. Jadi memang kemarin sebenarnya teknikal saja. Jadi ada akumulasi dari sejak pengumuman di tanggal 7 gitu ya. Kemudian kemarin ketika terjadi rebalancing memang ada sedikit technical correction ya. Tapi memang ini kita lihat sebenarnya koreksi yang sehat gitu ya. Dan mungkin di hari ini mungkin masih akan sideway di kisaran 7.800 sampai 8.000. Baik, kisaran 7.800 sampai dengan 8.000, sorry. 8.000 ya, baik. Kalau kemarin menjadi waktu yang kemudian cukup sudah price in ya terkait dengan cut off date rebalancing MSCI sendiri, hari ini realisasinya diberlakukan. Anda melihat kemudian dari sentimen MSCI ini akan kemudian membawa lebih banyak sentimen positif atau negatif sih sebetulnya Pak Danang untuk saham-saham di pasar modal Indonesia? Iya, kalau kita lihat sebenarnya dengan rebalancing kemarin ya, Indonesia sebenarnya cukup diuntungkan, di mana memang kita secara bobot itu ada kenaikan gitu ya Mbak, dibandingkan periode sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat mungkin ada sekitar $1 billion ya, atau sekitar 16 triliun inflow gitu yang masuk ke pasar domestik. Nah ini kita lihat sebenarnya merupakan katalis yang baik gitu ya. Kemudian di sisi lain juga tadi mungkin disampaikan di dalam beritanya bahwa Powell terakhir dalam Jackson Hole-nya juga mengindikasikan lebih ke dovish gitu ya, sehingga akan ada ruang pemotongan suku bunga di September nanti. Baik, ada sentimen yang cukup positif dari rebalancing indeks MSCI terkait dengan kenaikan bobot. Kalau kita review nih Pak, sejak tanggal 7 Agustus lalu ataupun sejak pengumuman MSCI ya, ini aliran dana asing yang sudah masuk kisaran di 6,7 triliun rupiah kalau diperhitungkan sampai dengan akhir pekan lalu. Anda melihat inflow yang masuk ini kemudian bersifat jangka menengah atau bisa cukup lama, ataukah kemudian hanya sentimen jangka pendek saja sih Pak Danang? Iya, kalau kita lihat sebenarnya ini awalnya mungkin akan lebih ke jangka menengah gitu ya, karena ini kan banyak passive fund yang masuk gitu ya, sehingga mungkin untuk langsung keluar itu tidak terjadi gitu. Tapi mungkin tadinya yang sebelumnya ada mengambil posisi terlebih dahulu, kemudian mereka menjual ke passive fund gitu ya. Jadi memang hanya pertukaran, tapi inflow yang selama sejak tanggal 7 Agustus sampai sekarang itu kita lihat selama jangka menengah ini akan stay dulu di Indonesia setidaknya sampai dengan rebalancing berikutnya. Tapi kalau kita lihat tadi dari background makronya ada pelemahan suku bunga dari sisi advance ekonomi gitu ya. Dan kita harapkan sebenarnya ada lanjutan inflow dari advance ekonomi ke emerging market ya, terutama di Indonesia.